La ilaha wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Allah, pertama dan utama mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang dalam sore hari ini kita berada di Masjid Muslim Sriwedari dalam rangka kegiatan rutin yakni munazarah Departemen Dakwah Islam Surakarta. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu diridhoi Allah Ta'ala, dan dengan insya Allah kegiatan apapun saja memudahkannya, baik dimanapun saja, dan insya Allah selalu mudah melaksanakannya. Yang kedua, saya terima kasih pula pada pengurus Masjid Muslim yang telah bersedia menerima kita semuanya dengan segala sesuatunya. Mudah-mudahan jadikan barokah beliau semuanya, amin Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan semoga termasuk kita semuanya ini, amin Allahumma amin. Bapak yang hormati, sebelum kita buka, malah kita bacakan beberapa agenda yang akan dilalui di siang hari ini. Pertama yang ini pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Yang pertama dari Syekhul Bait yang akan diwakili oleh Bapak Muzakir. Yang kedua adalah sambutan dari Kemasjidan Islam, kemudian kajian iftitah oleh Ketua Bapak Dr. Suryanto, kemudian berikutnya kajian inti, dan mungkin seperti itu mungkin ada syarat terjun dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak yang hormati, mari pertemuan di siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Syekhul Bait, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus besar Al-Islam Surakarta, yang kami hormati bapak-bapak dari urusan Masjid Surakarta dan sekitarnya, yang kami hormati, kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan anugerah daripada Allah yang begitu besar dan tak terhingga jumlah banyaknya daripada nikmat yang kita terima pada hari ini. Maka sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita lafazkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Bapak, saya Ibu yang kami hormati, pengajian sebagaimana pada sore hari ini memang banyak sekali manfaatnya. Di samping ilmu yang kita peroleh dari ustaz-ustaz kita dari Al-Islam, dan juga kita bisa saling bersilaturahim. Pengurus Masjid Surakarta dan sekitarnya
Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini, harapan kita selalu untuk bisa berlanjut, lestari, untuk kita menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita sebagai pengurus masjid di lingkungan Yayasan Al-Islam Surakarta. Bapak yang dihormati, kami ucapkan selamat datang kepada penjenengan semua, dan tentunya juga tidak lupa kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kami mewakili daripada pengurus masjid. Jadi sudah ada generasi generasi yang masih tua ini, Pak Muhammad Nasrul ini yang masih tertinggal untuk pengurus masjid. Kalau saya ini ya di belakang aja. Tapi alhamdulillah kita selalu menghimpun daripada umat kita untuk memakmurkan daripada masjid ini dengan berbagai tentunya kegiatan. Dan kami sebagai mewakili pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kami menerima daripada terawan bapak-bapak ada hal yang kurang berkenan. Kami pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini, kalau ada kekurangannya pun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ustaz yang jelas dan terang. Semoga melalui roh ini berjalan dengan lancar, tidak ada suara pun sampai akhir nanti. Amin. Bapak yang hormati, saya beritahukan bahwa ini yang izin sempat izin ke kami satu dari Al-Islam Turan izin. Katanya hari ini kerja bakti masalah. Betul jalan, kata di jalan di lingkar luar desa. Yang kedua Pak Ari juga izin, Pak Anwar juga izin. Kemudian Bapak Tobata baru berjalan pulang dari Tanah Suci. Nanti saudara ya, insya Allah dengan kita lagi meskipun bukan belum hari ini. Sudah sampai penurutan. Oh, sudah penurutan ya. Bapak yang hormati, selanjutnya yakni sambutan yang kedua yaitu dari Pemuda Islam, kemudian datang oleh beliau pula itu kajian iftitah. Waktu sebelumnya kami sampaikan. Saya di balik berapa lagi? Berapa? Oke. Ush. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, rekan-rekan ikhwan dalam yang rawuh dalam kegiatan munazarah, suatu event atau kegiatan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian terkhusus kepada Shahibul Bait, pengurus masjid dan seluruh jajarannya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan atau event munazarah pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan sebagaimana disampaikan Pak Taslim bahwa mudah-mudahan kegiatan ini yang insya Allah kegiatan yang kita komit, yakni kegiatan yang sudah istiqomah dalam artian bagaimanapun keadaannya kita tetap bisa melaksanakan dengan agenda yang memang untuk sementara ini adalah agenda dengan cara bergiliran dari masjid satu ke masjid yang lain. Jadi dalam satu dekade perputaran nih, kalau nggak salah itu sampai 3 tahunan Pak Hasim. 2 tahun atau 3 tahun. Artinya apa? Mungkin 3 tahun yang lalu atau ya kurang lebihnya saya juga masih ingat di tempat ini pada siang hari ini kita juga kembali ke sini insya Allah. Kemudian juga masjid-masjid yang lain. Nah, mudah-mudahan melalui silaturahim berkeliling dalam thalabul ilmi ini sekali lagi Allah akan memberikan mengabulkan doa kita dalam artian kita supaya tetap istiqomah khususnya dalam thalabul ilmi. Allahumma amin. Tadi Pak Taslim juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa person atau bapak-bapak yang belum bisa rawuh pada kesempatan siang hari ini. Tadi sudah disebutkan ya. Dan di antara salah satunya adalah Bapak Abdul Fatah Bintoro yang pada saat ini tadi ada informasi sudah mendarat. Oleh ya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi, namun sehingga belum bisa rawuh di majelis ini. Insya Allah bulan depan, insya Allah bisa rawuh dalam. Oleh karena itu maka pada kesempatan yang singkat ini nanti sebelum kita mengkaji tentang kitab kan apa? Yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz Muhajir, maka dalam kesempatan yang singkat ini sebagaimana tadi Pak Taslim ya, untuk iftitah sebagai pengantar, sehingga dalam hal ini saya menyampaikan satu istilah peribahasa yang dari tiada rotan akar pun berguna. Ini karena rotanya belum rawuh yang biasa memberikan tausiah untuk iftitah adalah Pak Abdul Fatah, maka kita doa mudah-mudahan nanti bisa segera untuk bersama kita. Bapak-bapak rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya ya mungkin
mungkin juga bapak-bapak yang berkecimpung dan memegang benda ini. Ini adalah tempat lalu lintasnya informasi, yang informasi apa saja, termasuk informasi dakwah. Artinya di dalam era informasi sekarang ini, kita untuk mendapatkan suatu berita itu tidak susah. Bahkan kalau kita lihat dari masing-masing tiap hampir informasi-informasi yang berupa apa saja hampir bisa kita dapati setiap hari. Dan salah satunya adalah kita harus bisa pilih-pilih ya. Bagi kita dari anggota Departemen Dakwah Kemasjidan, artinya orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, ini mestinya juga bisa memilih mana yang harus kita pelajari. Kalau mungkin materi-materi perlu kita simpan di dalam file berbintang biar tidak hilang. Nah ini juga perlu kita jadikan sebagai media yang baik. Nah, salah satunya juga saya pernah menerima satu informasi dari sebuah kisah yang sebenarnya ini yang setiap hari juga hampir kita mendengar, baik itu melalui naskah-naskah ataupun melalui ucapan-ucapan kita yang terkait dengan kebutuhan kehidupan kita. Apalagi ini fokus pada masalah rezeki. Kalau kita membaca hampir semua problema dan keadaan itu kadang-kadang selalu dihubungkan dengan rezeki. Ya entah itu berupa doa, mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang melimpah dan banyak sekali. Oleh karena itu ingin saya membaca, saya beberapa waktu yang lalu memperoleh atau mendapatkan, dan insya Allah mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapatkan naskah yang singkat ini. Yang di sana ada sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Az-Zukhruf. Zukhruf itu surat 43 dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Di sini ayatnya disebutkan yang sudah cukup. Jadi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, terkait dengan rezeki manusia. Jadi kamilah yang menjamin penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Artinya ini ada semua makhluk Allah ini sudah dijamin oleh Allah tentang rezekinya, sehingga bagaimana kita artinya kita tidak usah khawatir dengan rezeki yang sudah Allah jamin itu. Hanya saja di sini dikatakan bahwa rezekimu itu akan mendatangimu dimanapun engkau berada, selama engkau menjaga ketakwaanmu. Nah, ini bagi orang yang beriman, ini memang harus persyaratan inilah yang menjadi unsur yang harus dimiliki untuk memperoleh jaminan dari Allah tentang rezeki. Jadi selama engkau menjaga ketakwaanmu kepada Allah, ini insya Allah Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tidak akan mendolimi kita, apalagi tentang rezeki ini. Jadi tentang rezeki ini, tapi saya yakin juga kita yang hadir ini semua sudah yakin bahwa Allah lah yang menjamin tentang rezeki kita. Di dalam penjelasannya bahwa Rasulullah pernah
menyampaikan yang terkait dengan rezeki ini. Cukup panjang saya bacakan artinya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik di dalam mencari rezeki. Jadi dalam kalimat ini pun juga ada persyaratan. Kalau kita yakin pada Allah menjamin rezeki, kita harus mempunyai syarat ini dengan cara atau jalan yang baik. Arti dalam mencari rezeki, jalan yang baik, insya Allah kita sudah paham. Jalan yang baik, jalan yang harus ditempuh. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu akan mati sehingga ia benar-benar telah memperoleh seluruh rizkinya. Artinya jatah rizki kita itu yang akan membawa kehidupan kita. Artinya di sini dikatakan seorang hamba itu tidak akan mati hingga rizkinya yang telah dijatahkan itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Walaupun kedatangannya itu atau datangnya rezeki itu terlambat, tapi kadang-kadang yang menjadi manusia adalah kadang-kadang kita istilahnya tidak sabaran, maunya dibruke pisan, doang akeh pisan, sehingga dengan kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Padahal kalau kita mengkaji ini, maka kita harus menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah terkait dengan rezeki ini. Artinya kita tidak usah tergesa-gesa, apalagi melalui jalan yang tidak benar. Jadi sekali lagi bahwa seluruh kebutuhan manusia di dunia yang terkait dengan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jangankan manusia, binatang saja, baik yang berupa apa saja, itu pun Allah sudah menjamin. Coba ini ada sebuah kisah atau contoh. Jadi ini ada seorang berilmu atau seorang alim, ya, katakanlah ulama mudahnya, itu bercerita tentang doa yang selalu mereka panjatkan yang terkait dengan rizkinya. Maka doa itu berbunyi adalah Allahumma rzuqna kama tarzukul bughot. Doanya cukup singkat, Allahumma rzuqna kama tarzukul bughot, yang artinya ya Allah berilah aku rizki sebagaimana engkau memberi rizki kepada bughot. Jadi doa yang cukup singkat, berilah ya Allah, berikan aku rizki sebagaimana engkau memberikan rizki kepada bughot. Nah, kemudian yang menjadi bercandaan adalah ya, bughot itu apa? Ini di sini dijelaskan dengan kisahnya. Jadi dari segi bahasa, bughot itu adalah anak burung. Kalau di sini burung gagak. Bughot, anak burung gagak yang baru menetas. Artinya anak burung yang baru keluar dari telurnya, yang diengkram, mengeluar. Kalau bughot itu jadi baru. Jadi anak burung gagak yang baru menetas itu disebut bughot. Tapi nanti kalau ketika sudah besar itu lain namanya. Jadi namanya menjadi huruf. Kalau yang masih biasanya sebagian besar itu kalau baru lahir itu kan warnanya kemerah-merahan karena baru berupa kulit, belum ada bulunya. Nah, ini ada kisah yang terkait dengan doa ini adalah bahwa di sini dikatakan telah terbukti secara ilmiah bahwa anak burung gagak yang ketika baru menetas itu warnanya bukan hitam seperti induknya. Kalau induknya kan baik yang jantan maupun betina itu kan hitam karena dipenuhi dengan bulu-bulu yang hitam.
Malah di sini dikatakan burung gagak ketika baru menetas itu warnanya tidak seperti induknya. Karena apa? Karena ia lahir belum ada bulunya. Ya, kulitnya masih mulus, hitam kemerah, putih kemerah-merahan. Sehingga di sini dalam kisah ini saat induknya menyaksikan bahwa anaknya itu warnanya tidak sama dengan dirinya, dengan induknya itu, maka seakan-akan induknya itu tidak terima. Apakah ini anakku atau bukan? Jadi ada semacam kecurigaan. Ini jangan-jangan induknya curiga, ini anaknya sopo. Itu kalau kita berpikir secara manusia mungkin seperti itu. Kok beda karo aku? Sehingga sehingga induknya itu dalam kisah ini yang tadi dikatakan adalah memang secara ilmiah, sehingga induknya itu tidak mau memberi makan dan minum, tapi dia juga tidak tega untuk meninggalkan. Jadi induknya itu berada di sekelilingnya, tetap mengawasi dan mengintai anaknya itu. Ya mungkin ini kekuasaan Allah sebetulnya. Jadi anak burung yang kecil yang malang itu, yang baru menetas dari telur itu kan tidak mempunyai atau belum mempunyai semacam kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi mencari makan, apalagi terbang. Ya belum mempunyai sarana atau wasailnya. Lalu bagaimana si induk yang masih kemerah-merahan itu makan dan minum? Nah, disinilah kita nanti akan disuguhkan tentang maha kuasanya Allah di dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, bahkan sampai bugot atau anak burung yang baru lahir saja dengan peristiwa induknya tidak mau memberikan makan dan minum, maka di sini Allah sudah mengaturnya dengan bijaksana. yakni Allah yang maha pemberi rizki, yang menanggung rizkinya, ya, karena dialah yang menciptakannya. Jadi karena Allah yang menciptakan bugot itu, maka Allah jugalah yang menanggung kebutuhannya. Bagaimana Allah mempertunjukkan kekuasaannya? Nah, ini dalam kisah ini bahwa Allah kepada bugot yang masih kemerah-merahan itu, Allah menciptakan aroma tertentu yang keluar dari tubuh anak gagak itu, atau yang keluar dari tubuh bugot itu, sehingga aroma yang keluar dari bugot itu dengan aroma tertentu mengundang datangnya serangga-serangga yang ada di sekitarnya untuk menuju aroma tersebut, dan ternyata aroma itu berada di sekitar sarang bugot tersebut. Jadi serangga-serangga oleh kuasa Allah itu dengan aroma yang muncul itu mendatangi bugot tersebut. Semacam serangga-serangga kecil berdatangan sesuai dengan kebutuhan si bugot yang masih merah itu. Kemudian kalau kita berpikir secara nalar manusia, kita melihat misalnya, kan justru kita khawatir, wah ini induknya tidak ada, kemudian di situ banyak serangga-serangga, otomatis si anak burung atau bugot ini bentar lagi akan mati karena dikeroyok oleh serangga-serangga itu. Kalau pikiran kita semacam itu, tapi karena ini adalah kuasa Allah, ternyata serangga-serangga yang datang itu adalah kehendak Allah sebagai makanan bugot tersebut, sehingga bugot atau anak gagak yang masih merah itu disediakan makanan oleh Allah melalui serangga-serangga yang datang ke sarang itu
karena sebelumnya ada aroma-aromanya, menyadari dan mereka merasa juga bertanggung jawab. Ini juga atas kuasa Allah. Baru melalui bulu-bulu yang sudah hitam itu akhirnya si induk itu mau memberikan makan sehingga tumbuh dewasa sampai bisa mereka itu mandiri atau bisa terbang dan bisa mencari makanan sendiri. Ini otomatis dengan sendirinya ini oleh kuasa Allah aroma-aroma yang tadi yang datang kepada buah tadi akhirnya juga hilang secara otomatis karena kuasa Allah. Sehingga itulah bukti bahwa Allah sebagai Ar-Razzaq yang maha menjamin rizki, sebagaimana surat ayat 32 surat Az-Zukhruf tadi disampaikan kepada kita bahwa kami Allah yang akan menjamin penghidupan mereka atau penghidupan seluruh makhluk Allah ke dalam kehidupan dunia. Sehingga ironis sekali kalau kita sebagai manusia itu istilahnya dalam mencari rezeki itu sampai berebut, sampai menggunakan jalan-jalan yang di luar tuntunan. Ini mestinya na'udzubillah min dzalik, kita mestinya harus berkaca kepada ayat Allah ini dan berkaca kepada kisah si Bugot ini. Dan tadi juga dalam doa tadi, maka inilah jadi kesimpulan dari doa yang cukup pendek. Seorang yang memahami dan meyakini bahwa Allah itu yang akan menjamin rezekinya, mereka menggambarkan Bugot saja itu Allah memberi rezeki dan mencukupinya, apalagi kita manusia. Ini adalah sebagai gambaran bahwa seorang ulama tadi hanya memberikan minta rezeki kepada Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor bugot yang masih merah. Artinya mereka yakin, beliau yakin bahwa Allah lah mesti akan menjamin rezeki kita. Ya mestinya dengan catatan tadi di ayat atau riwayat yang lain tadi, selama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Allahumma. Bapak Rabbana, itulah sekilas kisah terkait dengan urusan rezeki kita kepada Allah. Maka marilah kita juga untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menjamin rezeki. Termasuk kita dalam majelis ini bahwa kita dijamin rezeki Allah melalui kegiatan munadharah ini. Jadi kita dapat snack, dapat wedang ini rezeki yang sudah ditata oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak saudara kita dan hasil kita dan masyarakat semuanya dan saudara rekan-rekan semuanya untuk akal bermanfaat. Sebetulnya yang kaca ini harus seperti waktu misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam suasana yang bahagia untuk silaturahim, untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga dengan istiqomah kita ini Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita melanjutkan di kitab
adab dan akhlak. Sekarang sampai bab 10 ya. Hadisnya hadis ini bab terakhir nih. Hadis 39 sudah atau belum? Berarti hadis pertama ya. Kemarin saya menjelaskan di ayatnya, sekarang hadis yang pertama dari bab husnul khuluq. Halaman 27. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, qala berkata, qala li berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma, di mana saja, kunta engkau berada. Wattabi'is sayyi'ata wa atbi'is sayyi'ata, atbi'i iringilah as-sayyi'ata kejelekan, al-hasanata akan kebaikan, tampuha akan menghapusnya. Jadi hasanahnya tadi akan menghapus, ha itu sayyi'ah. Jadi setiap perbuatan jelek, kejelekan diiringi dengan kebaikan untuk menghapus kejelekan tadi. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia, berilah akhlak pada manusia. Bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ini adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah yang sederhana, jelas, dan sangat bermakna ya. Inilah ajaran inti ajaran Islam untuk berakhlak yang baik. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Tidak pandang tempat, tidak pandang waktu ya. Selalu ingat kepada Allah, selalu mengingat-ingat apabila kita maksiat, hamba maksiat itu Allah akan murka. Apabila hamba berbuat baik, Allah akan ridho dan akan memberikan pahala yang terbaik. Nah, inilah yang justru membedakan antara orang yang bertakwa dan tidak, antara orang yang iman dan orang kafir ya. Yang jadi masalah itu biasanya ketika kebanyakan orang berkumpul di tengah-tengah orang-orang baik, masyarakat yang baik, memperlihatkan perilaku yang baik, memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah, memperlihatkan rasa takutnya kepada Allah. Tapi ketika jauh dari orang-orang yang baik, nah ini ujiannya. Contohnya, ternyata kita bisa melihat misalnya seperti TKW atau TKI ya, TKI ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea, di mana di sana sudah tidak ada masjid, sulit mendapatkan masjid, tidak ada pengajian. Sementara lingkungan kerjanya ternyata orang-orang yang tidak mengenal Allah, apes lagi ya. Nah itu sama-sama teman-teman dari Indonesia juga ternyata jauh dari agama. Nah ini tantangan yang berat ya. Disitulah
diuji ittaqillaha haitsu ma kunta ini tadi. Maka kita tidak menantang-nantang ujian ya, tetapi kita harus mempersiapkan masalah itu sehingga kita biasakan, baik itu banyak disaksikan orang atau sepi tidak aja, maka tetap kita ingat pada Allah, tetap takut pada Allah. Nah, untuk itu ibarat kalau orang seperti mau bertanding itu harus rajin latihan. Begitu juga dalam soal keimanan, dalam soal takwa pada Allah ya. Ibaratnya harus kita jaga, kita latih. Atau kalau ibarat tanaman itu harus selalu dijaga kesuburannya, harus dijaga agar bisa selalu segar, mendapatkan nutrisi-nutrisi kalau tanaman ya. Nah, begitu juga kita ya. Takwa kita, iman kita itu juga harus disuburkan. Nah, antara lain misalnya jangan sampai lepas dengan Al-Quran di mana saja kita berada. Apalagi sekarang zaman internet, justru zaman internet itu menjadi bagaikan alat yang pertama justru bisa menolong kita, tapi yang kedua bisa saja justru membunuh kita. Nah, maka hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya ketika kita jauh dari lingkungan yang baik, selalu tidak lepas dari Al-Quran, menggunakan internet itu untuk cari yang baik-baik ya. Betapa banyaknya sekarang ini contoh. Misalnya mu'alaf yang lingkungannya itu tidak mengenal Allah sama sekali, itu justru juga mendapat petunjuk gara-gara ya dari internet itu. Akhirnya mereka bisa mendapatkan berita-berita yang baik. Kemudian ditambah lagi belakangan ini peristiwa-peristiwa di Palestina. Mereka melihat secara langsung ternyata bagaimana muslimin di Palestina itu memiliki keimanan yang kuat yang menyebabkan mereka ingin mencari tahu sebenarnya seperti apa Islam itu. Akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, jadi seperti itu. Jangan lepas dari Al-Quran, kemudian gunakan teknologi yang ada ini untuk selalu sambung kepada kebaikan. Tapi kalau di tengah-tengah lingkungan yang sudah baik, sudah suasananya sebenarnya sangat mendukung, itu juga jangan sebaliknya malah menjadi ayam yang mati di lumbung padi. Sekelilingnya baik, malah inginnya itu bedani itu apa? Nai lemut ya. Nah, malah waton suloyo. Nah, akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Justru suasana yang baik itu digunakan untuk juga menyuburkan keimanannya, juga memberikan contoh-contoh yang baik pada yang lain-lain. Nah, khususnya di daerah kita ini ya, di kota Surakarta ini, di satu sisi tersedia media-media pembelajaran, media-media dakwah, majelis-majelis taklim yang sebenarnya mudah untuk diikuti. Tapi di sisi lain kita tahu kultur masyarakat di Surakarta ini ya, bagaimana ternyata juga masjid-masjid itu walaupun Jumatan ya kelihatan ramai, tapi subuhnya juga masih sedikit misalnya. Betapa banyaknya juga orang-orang yang ternyata masih jauh dari agama ini. Nah, ini keprihatinan kita sebagai penggerak-penggerak masjid, sebagai takmir-takmir masjid ini harus memiliki kepedulian bagaimana supaya masyarakat ini
lebih banyak lagi tertarik pada Islam sehingga mendominasi suasana di kota kita ini, sehingga memilih pemimpin. Nah, ini bukti mudahnya itu aja, memilih pemimpin saja kita betapa sulitnya mengarahkan untuk memilih pemimpin yang baik, yang iman, yang agamanya baik, itu masih sangat sulit sekali. Nah, itu satu indikator yang paling mudah itu ya. Nah ini, jadi kita sebagai pengurus masjid, sebagai penggerak dalam kegiatan masjid harus selalu memikirkan itu, mencari inovasi-inovasi ya dalam menggait minat dari entah anak muda, orang tua, anak-anak dan lain sebagainya untuk bisa tertarik pada masjid, tertarik untuk belajar, untuk mengaji dan seterusnya. Kemudian yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Iringilah selalu kejelekan itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Nah, dalam hal ini sebagai manusia kita tentunya sudah menjadi tempatnya salah dan dosa. Manusia itu seringkali khilaf. Tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari dosa, yang maksum kecuali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menepuk dada, wah saya sudah bersih dari dosa, saya tidak pernah melakukan dosa. Pasti kita akan selalu mendapatkan bahwa hari-hari kita itu ada kesalahan-kesalahan. Maka setiap berbuat khilaf, berbuat salah, segera diiringi dengan perbuatan baik, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, dengan berinfak, ya, bersedekah, menolong kesulitan orang lain. Nah itu, sehingga kejelekan-kejelekan akan terhapuskan oleh perbuatan-perbuatan baik. Berarti di sini juga mengandung satu makna bahwa sibukkanlah kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti nanti syaitan akan masuk memberikan kesibukan-kesibukan yang tidak baik. Karena jadwal kita padat, entah itu menghadiri majelis taklim, terus sholat jamaah 5 waktu, terus nanti membaca Al-Quran bareng-bareng, itu jadwalnya padat gini, itu semakin sulit setan itu masuk ya. Tapi kalau kita merasa wah jadwalku kakean sing apik-apik, mau sedikit istirahat dikurangi, berarti itu peluang kejelekan masuk ya. Nah, jadi sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Sampai misalnya jadwalnya sudah penuh itu justru disyukuri kalau memang jadwal itu jadwal kebaikan. Nah, tapi kalau masih banyak nganggurnya nanti akhirnya diisi dengan hal-hal yang buruk. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini akhlak pada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak, kalau judulnya kita kan adab wal akhlak, al-adab wal akhlakul an-nabawiyah. Nah, maka akhlak dan adab itu ada adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, kemudian adab kepada manusia yang lain itu ya juga ada hierarkinya ya, pada orang tua, pada saudara dan seterusnya, baru pada manusia umumnya. Nah, di sini termasuk pada seluruh manusia secara umum. Nanti kita akan dapati bagaimana contoh-contoh ya, hadis di bawah itu contoh-contoh untuk kepada sesama manusia bagaimana. Tapi kalau kita mengajari anak-anak kita dengan akhlak adab
jangan lupa yang pertama adalah adab kepada Allah sebagai pencipta, baru kepada Rasulullah SAW, dan kemudian orang tua dan seterusnya. Jangan sampai justru yang hierarki pertama dilupakan, akhirnya nanti jadinya adalah kecelakaan ya, baik kepada manusia tapi tidak mengenal Tuhannya gitu. Sing penting aku orang ngrugeke wong liya. Nah, itu sebuah kecelakaan, akhirnya nanti jadi orang yang sombong pada Allah, baik kepada manusia, nggak ada artinya, nanti sia-sia. Ada orang berkata begini, saya itu penasaran dengan ajaran Islam, bahwa katanya Allah itu adalah Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih. Tapi ketika saya bertanya kepada orang Islam, kalau ada orang yang non-Islam, ada orang non-Muslim berbuat baik, banyak perbuatan baiknya, membantu orang, membantu orang-orang yang miskin dan seterusnya, tapi tidak Islam, nanti akhirnya bagaimana? Nah, yang dia tahu akhirnya jawabannya itu dia akan masuk neraka. Nah, terus kesimpulan dia, wah, itu berarti Tuhan itu kecil tuh, lemah. Katanya Tuhan maha besar. Nah, kok kecil gitu kan? Nah, itu karena dia tidak paham, hanya melihat dari satu sisi, akhirnya langsung mengambil kesimpulan. Nah, kaitannya dengan ini tadi juga, dia tidak mengenal Allah, akhirnya sombong terhadap Allah ya. Berbuat baik pada manusia, rendah hati kepada manusia, tapi karena tidak kenal pada Allah atau tidak mau tahu pada Allah, padahal dia yang menciptakannya, dia yang memberi rezeki, akhirnya terjadi kesombongan itu tadi. Makanya dosa yang paling besar adalah antaja'alu wahanidan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bandingan sekutu bagi Allah, padahal Allah itu menciptakanmu ya. Nah, jadi harus tahu dulu akhlaknya, yang pertama pada Tuhannya, kepada nabinya, baru pada sesama manusia. Nah, ini bil khuluqin hasanin, itu rinciannya di hadis-hadis di bawah. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita ingin tahu bagaimana contoh-contoh khuluqin hasanin tadi. Oke, silahkan. Kita hidup di zaman sekarang, terus terang saja banyak orang mengatakan Orang? Kita hidup di zaman sekarang, Facebook dan YouTube jadi tontonan. Akhirnya yang lupa mengaji, lupa Al-Quran. Yang lebih kita khawatirkan, jangan-jangan tontonan dijadikan tuntunan dan juga diingatkan kita. Yang kedua, Ustaz Langkah, yang perlu dicermati di Solo ini, baru saja masih Mekah disediakan kuliner non halal. Itu juga berusaha apa, terutama generasi kita penduduk tadi. Nanti dulu Ustaz. Oke. Nah, ini tadi masukan dari Ustaz Solehan gitu. Kalau yang pertama sih saya jadi ingat kemarin kita sudah mempelajari tentang Kitabul Imamah dan Jamaah kemarin. Bagaimana orang akhirnya belajar agama dari YouTube ya, dari internet. Kalau itu sebagai alat bantu bagus ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama tadi. Tapi jangan melupakan bahwa kita diperintah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'ah, menjalani Islam ini. Tasimu bihablillah, memegang tali Allah, dinul Islam ini, menjalani Islam ini jami'an, berjamaah.
Kenapa kok diartikan berjamaah? Wala tafarraqu, selanjutnya itu. Jangan berpecah belah. Kebalikan pecah belah kan jami'an. Kebalikan dari pecah belah kan jamaah. Bersatu berjamaah. Itu kata kuncinya menjalani Islam itu seharusnya berjamaah. Lah bagaimana berjamaah itu? Kan ada imam, ada makmum. Terus ada ketaatan, terus ada interaksi antar jamaah. Nah, berarti ada majelis taklim begini nih, saling mengenal, saling mengunjungi, saling kalau pas sakit mendoakan, mengunjungi dan seterusnya. Tidak hanya sekedar dari YouTube ya. Dari YouTube itu sekedar mempelajari dari situ, akhirnya nanti bisa tersesat gara-gara dia tidak bisa mengimplementasikan ilmunya itu secara benar karena tidak pernah ketemu guru. Seharusnya ada imam, ada guru yang mengajari secara langsung, yang turun temurun, yang dulunya berasal dari Rasulullah SAW. Nah itu tadi ya, salah satu poin yang menjadi masukan Bapak Solehan tadi. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang lain. Kita lanjutkan ya di hadis 40. An Aisyata, dari Aisyah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna Allaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lembut, yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan, kelemah lembutan, wa yu'ti, dan Allah memberi, ala rifqi, atas kelembutan, ma, apa yang la yu'ti, dia tidak memberikan, alal unfi, atas sikap kaku ya, keras, kebalikan dari lemah lembut. Wama, dan apa yang layuti, Allah tidak memberi, ala, atas masiwahu, selainnya, atas apa yang selain kelembutan tadi. Artinya Allah memberi secara spesial, secara khusus, pahala secara khusus karena sifat lemah lembut yang tidak diberikan apalagi kepada sifat kaku keras tadi. Kepada sifat-sifat yang lain pun ini orang yang punya sifat lemah lembut itu ada hadiah, ada pemberian spesial dari Allah. Nah itu yang dimaksudkan la yu'ti ala ma la sifahu, ala ma sifahu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, inna rifqa, sesungguhnya sifat lembut itu layakunu, tidak terjadi, tidak ada, fi syai'in, pada sesuatu, ila, kecuali zanahu, menghiasinya, kecuali menghiasinya itu menambah bagus, menjadikannya jadi elok, jadi indah, jadi bagus. Wala yunza'u, dan tidak dicabut, tidak dihilangkan rifqonya tadi ya, kelembutannya itu tidak dicabut atau dihilangkan, min syai'in, dari sesuatu, ila, kecuali syanahu, menjadikannya buruk, memburukkannya. Nah ini adalah keutamaan sifat kelembutan yang selalu akan menghiasi, menjadikan indah, menjadikan bagus segala sesuatu ya. Segala sesuatu apapun itu. Contohnya ya, orang yang tampan kok ada sifat lemah lembutnya, zanahu, jadi lebih bagus, jadi indah gitu. Orangnya cantik tapi lemah lembut, wah itu bagus. Orangnya tampan tapi tidak lemah lembut, tadi ya, yunza'u tadi, ketampanannya akhirnya banyak yang mengeluh,
wajahnya ya bagus tapi atose kuwi ya misalnya. Nah, jadi sesuatu yang dicabut dari kelemah lembutan nanti pasti tambah buruk ya. Orangnya itu jelek rupanya. Ya seorang melakukan ini ketika kemungkaran orang nggak menjaga ya dia makan sendiri. Iya. Jadi kalau dalam masalah kemungkaran, kemaksiatan memang tidak ada kompromi. Ya, jadi tegas ya. Nah, kalau ini secara umum kelemah lembutan itu sesuatu yang sangat penting yang akan justru meninggikan derajat kita karena kelemah lembutannya itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nggih, monggo. Menghadapi kelemah lembutan apalagi zaman sekarang banyak orang kecewa. Hidup ini adalah merupakan pilihan. Ada seorang ulama mendidik kita semua itu dengan nyanyian untuk metode ini gendong apa salah. Gendong itu menggambarkan dalamnya jelek, luarnya halus. Kalau salah sebaliknya. Kemudian kiranya meraguku walaupun cilik-cilik karena benar-benarnya yang menyenangkan. Kecil masuk, ngandung apa bisa, ngandung dan ada yang diusahakan dengan penyawang ya, bukan penyawang ini. Ngandung ada yang susah, bisa, lupa lagi, dia masuk malah milih melaku ini. Jadi media itu menurut saya ada baiknya bukan salah itu. Karena pendekatan kepada nanti kalau hanya tambah saja kaitannya dengan kelemah lembutan lihat. Ini yang dimaksud metode dakwahnya nih. Metode dakwah termasuk melalui lagu atau puisi dan sebagainya yang tadi. Oke, itu masukan dari Ustadz Solihan. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis saya tadi mbak. Hadis 41 An Abdillah ibni Amr ya beluhu bihin nabiya sampai dengannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang yabluhu itu sanatnya ya. Sanatnya sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala beliau bersabda, ar-rahimuna orang-orang yang rahim, yang belas kasih, yang kasih sayang, itu yarhamuhum akan membelas kasihani mereka, mengasihi mereka. Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih, yakni Allah ya. Irhamu kasihilah ahlal ardi penduduk bumi. Yarhamkum akan mengasihi kalian man fis sama makhluk yang di langit. Penduduk langit. Wali Ahmad dan pada Imam Ahmad, pada kitab Imam Ahmad, man orang yang lam yarham tidak mengasihi sohirona orang kecil kami, anak kecil kami yang lebih muda maksudnya ya. Wa ya'rif dan mengetahui, maksudnya itu wawunya wawu ataf tadi man lam ya lam. Jadi wa ya'rif itu maksudnya wa lam ya'rif dan tidak tahu, tidak memahami hak kabirina orang tua kami, orang yang lebih tua dari di antara kami. Falaisa maka bukanlah
minna dari kami, bukanlah golongan kami. Nah itu ya, yang hadis yang pertama ar-rahimuna itu tadi, orang-orang yang belas kasih, orang-orang yang memiliki sifat belas kasih, mengasihi kepada sesama, apalagi kepada yang lebih dekat, pada kerabat, pada orang terdekat, bahkan di sini secara umum pada sesama manusia. Nah ini Allah akan memberikan kasih sayangnya pada mereka. Bahkan Allah perintahkan irhamu ahlal ard, kasihilah penduduk bumi, ahlul ard. Bahkan ahlul ard ini bisa saja bukan saja manusia, tapi seluruh isi bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhannya, termasuk alamnya, itu untuk dikasihi, untuk disayangi. Nah ini ajaran Islam. Nah kepada sesama manusia apalagi ya, tanpa pandang bulu. Makanya dulu ada hadis yang menyebutkan gini, ada seorang nabi yang karena kelakuan seekor semut dia marah, entah digigit atau apa itu, marah, lah rumah semutnya dibakar mati semua, terus ditegur oleh Allah. Nah dari hadis itu bagaimana Islam ini mengajarkan untuk juga punya rasa kasih sayang pada seluruh alam ini. Tapi jangan kita kok terus punya kesimpulan kok yo nonton nabi kaya ngono. Nah, kita jangan merasa terus seolah-olah lebih baik dari nabi itu ya. Makanya Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan toh ketika ada kisahnya Nabi Yunus itu akhirnya ditelan ikan paus, sekali-kali jangan ada dari kalian yang merasa lebih baik dari Nabi Yunus. Itu nabi-nabi itu menjalani ujian kesabaran dan bahkan harus menjalani skenario yang sudah Allah susun. Untuk apa? Untuk pelajaran kita ini. Misalnya Nabi Musa ada dialog memprotes Nabi Adam. Mbah Adam ini kenapa dulu kok ya ndadak maksiat kita turun ke bumi ya. Seperti ini sing rekoso kene ya seolah-olah gitu. Lah Nabi Adam yang menjawab, itu semua memang sudah ada skenario-nya kok, kita cuma sak dermo nglakoni ya. Nah, jadi itu harus kita pahami dengan keluasan ilmu ya, kepahaman ilmu. Sehingga jangan sampai ada sebenarnya itu yang ditujukan dari kisah itu justru hikmahnya, pelajarannya jangan sampai justru akan memancing seolah kita merasa lebih baik. Nah tadi Nabi juga begitu, seorang Nabi akhirnya membakar seluruh semut yang ada. Nah itu ditegur, menunjukkan bahwa kita juga harus kasih sayang kepada seluruh alam ini. Termasuk ada kisah itu seorang pezina menyelamatkan, memberi minum anjing yang kehausan. Nah itu ya. Nah ini hal-hal seperti ini banyak yang tidak tahu, non muslim tidak tahu, baru mereka mengerti. Setelah ada seperti itu bisa merasakan itu, banyak yang terbuka hatinya. Nah sekarang saya tadi sempat menyinggung istilah orang yang kejam, sadis, jahat, jahatnya luar biasa. Itu ketika sifat rohimnya ini sama sekali nggak ada ya. Ketika itu sudah tidak ada sama sekali, dicabut oleh Allah. Akhirnya tidak ada lagi kasihan kepada orang yang lebih tua, orang yang lemah, orang yang miskin kan. Nah itu sifat-sifat penjahat kan gitu ya. Sifat pencopet itu kan ada yang nyopet justru cari yang lemah-lemah kan. Kalau orangnya kelihatannya kuat bisa melawan itu malah hitung-hitung. Tapi kalau ada
seorang nenek membawa tas malah dijambret. Tapi kita sering lihat bahwa cara menjambretnya itu kadang-kadang juga mencelakakan. Kalau perlu membawa senjata tajam dan sebagainya. Nah, itu akhirnya rasa belas kasihnya itu sudah tidak ada sama sekali. Nah, sekarang coba kita bayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita ini ketika orang bergelimang dengan kemaksiatan yang sedemikian kentalnya. Apa itu? Dunia perjudian dan narkoba. Sudah itu segala macam kejahatan bertumpuk di situ. Nah, kita sekarang dipertontonkan kisah pembunuhan Vina, ya. Nah, bahkan orang tua dari laki-laki yang juga terbunuh itu ternyata juga ditengarai terlibat hal-hal yang tidak baik seperti itu tadi, yang akhirnya membutakan hatinya, mencabut rasa kasih sayangnya sama sekali, tidak punya empati sama sekali, akhirnya seperti itu. Juga peristiwa-peristiwa di Palestina, di Gaza, kita ternyata sekarang betul-betul menyaksikan prototipe manusia terkejam yang di dunia. Dulu kita hanya membaca kisahnya saja. Kisah apa itu? Dulu orang-orang iman kalian itu ada yang mempertahankan keimanannya karena walaupun digergaji kepalanya, tapi tetap memegang keimanannya. Walaupun disayat kulitnya dengan sisir besi, dengan segala macam siksaan-siksaan yang kejam. Kita dulu hanya bisa membayangkan saja. Tapi sekarang sudah ada video-video ketika bayi-bayi, balita-balita Palestina menderita sedemikian rupa itu. Nah, itu tidak menyurutkan para pengebom, para pembunuh tentara-tentara Israel itu, tidak menyebabkan mereka kemudian hatinya kejut karena walaupun sebagian akhirnya stres, ya, akhirnya mengundurkan diri, tapi masih kita saksikan kekejaman yang luar biasa, sehingga mereka sudah tercabut sama sekali ini tadi sifat rohimnya tadi, kasih sayang kepada sesama. Nah, itu wujud dari sifat iblis, ya, kekejaman yang luar biasa. Terus yang kedua ini juga, sebentar ya, tadi yarhamkum man fis sama. Nanti makhluk yang di langit akan mengasihi, mendoakan. Bentuk kasih sayangnya itu mendoakan, ya. Para malaikat mendoakan. Jadi man fis sama itu penduduk langit, yaitu para malaikat mendoakan orang-orang yang punya rasa belas kasih. Belas kasih itu di bawahnya ada sifat empati, ya. Ada sedikit perbedaan, ya. Empati itu kan dia berusaha merasakan kalau jadi orang lain diperlakukan seperti itu empati, ya. Misalnya ada orang digusur tanahnya padahal dia punya hak. Nah, orang berempati itu artinya dia bisa merasakan kalau saya yang jadi itu, wah tentunya saya sangat sedih sekali. Itu namanya berempati, ya. Orang punya empati itu masih ada rasa kasih sayangnya, dan itu sifat terpuji. Tapi kalau empati sudah tidak ada, jadinya penjahat tadi. Penjahat itu tidak punya empati. Nah, di atas empati itu ini tadi sifat rohim, kasih sayang. Nah, itulah yang dimiliki yang paling kuat, manusia paling kuat sifat rohimnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaihi ma'anittum. Sifat Nabi itu sangat risau sekali terhadap apa yang memberatkan kalian.
Sehingga makanya yang terkenal adalah ummati, bagaimana memikirkan umatnya itu selamat, umatnya selamat. Itu yang pertama berusaha beliau upayakan ya, agar umat manusia itu bisa selamat sebanyak-banyaknya. Nah ini, lah kita punya sifat seperti itu apa belum? Jadi kalau kita berdakwah, kita berinteraksi dengan masyarakat, sudahkah ada sifat dari kita ini supaya sebanyak-banyaknya orang itu bisa selamat, bisa masuk Islam, bisa menjalani kebaikan ini. Nah, itu berarti sudah memiliki sifat kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di kitab Ahmad di situ disebutkan malam yarham sohirona wa ya'rif haqqo kabirona falaisa minna. Bukan golongan kami, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang pada yang lebih muda, yang lebih kecil, sohirona. Walam ya'rif haqqo kabirona, tidak tahu hak-hak orang yang lebih tua. Ya. Nah, berarti kita dituntunkan untuk mengasihi yang lebih muda, menyayangi yang lebih muda, dan memberi penghormatan, ya, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, ini juga harusnya kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka kasih sayang pada adiknya, kepada orang yang lebih muda, dan menghormati kepada orang-orang yang lebih tua. Baik, ini sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan ini? Dan karena dia berkira kita nulung tapi malah dituntun, bagaimana kita lakukan? Itu banyaknya di masyarakat, banyak tolong malah untung. Ya, ya itu makanya kita melihat contoh dari Nabi ya, hal-hal seperti itu kan juga banyak terjadi. Dilihat saja dari prospek, ya, prospek dakwahnya, maksudnya prospek dakwah itu gini. Ada kan Nabi itu ada orang-orang yang akhirnya ditegasi untuk diperangi, tapi ada orang-orang yang ini karena punya prospek dia bisa masuk Islam, justru diberi perlakuan lemah lembut, justru lebih banyak mengalah. Nah, jadi dilihat dari konteks dari segi dakwah. Ya. Kalau pada tetangga, apalagi sebelahnya, nah kita diperintahkan untuk lebih banyak mengalah. Mengalah itu bukan kalah, malah nanti lebih banyak untungnya di akhirat ya. Tapi kalau modelnya itu al-fasad, al-fasad itu membawa dampak kerusakan umat. Wah, itu jangan diberi kesempatan, jangan diberi ruang sama sekali. Jangan ditolerir sama sekali. Kalau model kayak tetangga tadi kan justru sebesar-besarnya ditolerir kan. Tapi sekarang ada orang-orang yang berusaha menyuarakan LGBT misalnya. Nah, jangan diberi ruang sama sekali. Ya, semaksimal mungkin kita harus berusaha mencegah, melawan itu. Nah, itu misalnya contohnya begitu. Jadi kalau modelnya itu dampaknya itu adalah al-fasad, kerusakan yang merajalela, yang merusak akidah umat, nah itu harus tegas, harus keras ya. Tapi yang sifatnya person individu lebih banyak mengalah, lebih baik mengalah. Baik, kita lanjutkan. Hadis 42 Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir qala berkata,
Qala Nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal mimbari, di atas mimbar, malam yashkur, orang yang tidak bersyukur, tidak mensyukuri, al-qalil, yang sedikit, lam yashkuril kasir, tidaklah dia bisa mensyukuri yang banyak. Orang yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit, lam yashkuril kasir, tentu dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Wa man lam yashkur, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri, berterima kasih an-nasa, kepada manusia, mensyukuri manusia maksudnya berterima kasih ya kepada manusia, lam yashkurillaha, berarti dia tidak bisa mensyukuri, bersyukur kepada Allah. At-tahaddusu, bercerita, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, syukrun, itu adalah bentuk syukur. Watarkuha, dan meninggalkannya. Nah, tahadus itu kan bercerita, itu bisa juga berarti menampakkan ya. Watarkuha, dan meninggalkannya, meninggalkan cerita tadi atau tidak menampakkan, itu adalah kufrun, bentuk kekufuran. Wal jamaatu, dan jamaah itu rahmatun, rahmat Allah maksudnya ya, belas kasih Allah. Wal furqatu, dan pecah belah, berfirqah, itu azabun, siksa. Loh, ini hadisnya gini loh ya. Wal jamaatu rahmatun, wal furqatu azabun. Lah kok kadang-kadang kita malah dengar perbedaan pendapat adalah rahmat. Terbalik itu ya. Itu kan sering tahu, perbedaan pendapat itu rahmat. Ini bukan gitu, ini wal jamaatu rahmatun, bersatu, berjamaah itu rahmat. Furqah, pecah belah, itu azab, ya, siksa. Nah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Rasulullah SAW menyabdakan, orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, pasti bisa dipastikan dia nggak bisa mensyukuri yang banyak itu. Misalnya ada orang meminta-minta, diberi hanya 500 rupiah. Sekarang satuan terkecil apa? 500 ya? 100 rupiah masih ada? Ya, dikasih itu, wah langsung cemberut. Mas, butuh, wah, berarti dia diberi banyak pun tidak bisa mensyukuri. Dapat kalau ini yang bagi yang di dunia pendidikan ya, dapat honor amplop kegiatan ini 50.000, rasanya hatinya kecewa. Kok ya gitu, paling ya mau itu bakso misalnya gitu. Lah kecewanya itu berarti seperti ini ya, lam yaskuril qalil. Nah, berarti Anda belum siap mendapatkan yang banyak. Nanti paling kalau dapat banyak malah tidak barokah ya, tidak menuju untuk dimanfaatkan pada kebaikan-kebaikan. Orang yang terlalu banyak mengeluh ya, tidak pandai-pandai bersyukur, nanti kalau dapat banyak ya itu biasanya terus larinya hal-hal yang tidak barokah tadi, malah sering hal-hal yang sia-sia, yang orang lain sangat membutuhkan, dia hanya untuk sekedar seolah-olah membuang waktu saja. Ada istilah membunuh waktu untuk mengisi kekosongan kegiatan seolah-olah begitu, tapi terus datang ke mana, Candi Borobudur sana atau ke Pantai Kuta sana. Piknik ke Bali sana itu jutaan kan ya, hanya untuk melihat pantai dan sebagainya. Ya sebenarnya itu piknik refreshing itu bukan sesuatu yang terlarang ya, kalau
memang tidak ada maksiatnya. Justru kalau kemudian yang dituju justru yang baik-baik saja banyak kok, terus malah menuju yang itu tadi tidak baik ya. Nah itu akhirnya ya larinya harta itu ke sana ya. Nah ini gara-gara orang lam yaskuril qalil, akhirnya lam yaskuril kafir. Atau pemahaman, kalau kita balik pemahamannya itu berarti kita itu diperintahkan untuk lebih qanaah ya, menerima apa yang bisa menerima apa saja yang diberikan oleh Allah pada kita, dari yang kecil-kecil, dari yang sepele-sepele. Alhamdulillah ada dapat yang walaupun kelihatannya sedikit, tidak begitu mempengaruhi kehidupan kita, tetap alhamdulillah. Nah dengan banyak-banyak selalu mengucapkan alhamdulillah, nanti ditambahi oleh Allah nanti akan sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, malam yaskurin nasa lam yaskurin laha. Orang yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bisa bersyukur pada Allah. Artinya apa? Kita diwajibkan untuk mensyukuri, untuk berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat itu kepada kita. Itu nikmat itu dari Allah ya, rezeki itu dari Allah, atau segala sesuatu yang berasal dari Allah itu kadang-kadang melalui perantara orang lain ya. Nah kita diperintahkan untuk bisa berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat itu pada kita. Oleh karena itu ya kita sering saja mengajari anak-anak kita untuk sering mengucapkan terima kasih ya, kepada orang lain yang sudah menolongnya, sudah membantunya. Coba biasakan atau agar anak-anak kita itu sangat mudah mengucapkan terima kasih. Nah, ini kan masih banyak yang belum tahu ya. Nah, untuk mengucap terima kasih saja kan kadang sulit ya kalau tidak diajari. Matur nuwun, terima kasih sudah dibantu ini dan itu. Bahkan ada orang yang membantu, nah yang dibantu tidak begitu respon, yang membantu itu malah mengucapkan terima kasih. Dalam arti karena dia bisa membantu itu saja, itu sudah merasa itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk bisa membantu orang lain. Wah terima kasih. Nah, malah yang dibantu malah nggak mengucapkan terima kasih. Nah maka di sini mudah-mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kalau dalam bentuk doa kita diajarkan misalnya jazakallahu khairan, misalnya seperti itu. Kemudian at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan nikmat ada pada dirinya itu bentuk syukur, termasuk menampakkan, tapi bukan dalam arti riak ya, pamer, bukan, tapi untuk menunjukkan syukurnya kepada Allah. Termasuk misalnya kita menghadiri undangan orang, kita menghadiri majelis taklim, kita datang ke masjid untuk sholat, berusaha memakai pakaian terbaik. Nah itu bentuk syukur. Itu at-tahaddusu itu antara itu ya, menampakkan, seolah menceritakan, loh ini loh saya dapat rezeki dari Allah, saya belikan pakaian yang terbaik yang saya punya. Nah untuk datang ke masjid, untuk majelis taklim, untuk menghadiri undangan dan sebagainya. Termasuk keluar dari rumah pakai pakaian yang pantas, yang baik, itu at-tahaddus ya. Jangan keluar rumah sak-sake pokoke nganggo kaos singlet. Terus akhirnya orang melihatnya juga
si fulan itu seperti itu. Memang tidak orang memaksa orang lain supaya tidak menghargai atau menghormati dia pada kondisi tertentu kan gitu berarti. Apalagi ternyata sebenarnya dikenal sebagai tokoh, tapi kan supaya obsesi kita, cita-cita kita berarti kan menuju jamaah ya, menuju pada umat Islam itu bersatu berjamaah kan gitu. Jadi jangan malah seperti sebagian muslimin itu mengidap penyakit akut dalam paham nasionalisme. Apa itu? Nasionalismenya itu sedemikian hebatnya sampai-sampai kalau ada orang berkata umat Islam berjamaah seluruh dunia itu sudah alergi. Ya, sudah alergi. Padahal kita kemarin kan baru saja belajar kitabul imamah, kitabul jamaah. Ternyata dituntunkan kita itu punya satu pengertian, satu obsesi Islam itu bersatu di seluruh dunia, berjamaah di seluruh dunia, menjalani Islam dengan berjamaah. Jadi jangan malah alergi ya. Kemudian hal yang kedua adalah firqah. Firqah itu sebenarnya bentuk azab dari Allah. Nah, ciri firqah itu salah satunya bima ladaihim farihun, itu di surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum ayat 30, 31, 32 itu. Wala takunu minal musyrikin allazina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan seperti orang-orang musyrik itu suka memecah belah agama mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Terus bima ladaihim farihun, bangga. Nah itu salah satu cirinya ya, bahwa itu sebuah firqah. Itu kalau bangga kepada firqahnya itu sampai melebihi bangganya terhadap Islam ini. Nah sekarang kalau kita lihat banyak organisasi kelompok itu, maka jangan sampai orang berada dalam sebuah kelompok atau organisasi itu begitu bangganya merasa lebih dari muslimin yang lain. Kalau seperti itu nanti tergelincir pada firqah. Wah, tinggal 2 hadis sebenarnya ya. Diselesaikan sekarang apa enggak ini? Agak ngebut ya. Hadis 43 an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah SAW, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperbuat ilaihi padanya itu ma'rufun, kebaikan, faqala, lalu dia berkata li fa'ilihi, kepada pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah ucapannya itu ya, jazakallahu khairan. Fakot, maka sungguh ablagha, dia telah menuntaskan. Nah itu ya, fisanai, dalam soal pujian, menuntaskan, memberikan pujian yang terbaik. Artinya ucapan yang terbaik untuk membalas kebaikan seorang itu jazakallahu khairan, itu sudah ablagha ya, paling baiknya pujian, paling baiknya doa untuk orang yang berbuat baik terhadap kita ini. Nah, jadi bagaimana Nabi kita mengajari ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yang baik ya. Salah satunya adalah jazakallahu khairan. Kemudian hadis terakhir an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ahsanta khalqi, engkau telah membaguskan bentukku ya. Bentuk atau apa itu, rupa itu,
penciptaanmu kepadaku itu ya, bentuk dan rupaku ya. Jadi baik itu rupanya maupun tubuhnya itu kan. Fa'ahsin, maka baguskanlah khuluqi, akhlakku. Jadi seolah-olah meminta kepada Allah bukan saja fisiknya, jasadnya ya, tapi juga ruhnya, isi dari jasad itu, ya ini akhlak ya. Ya Allah, Engkau telah baguskan bentuk rupaku, jasadku ini, fisikku ini, tubuhku ini, maka baguskanlah juga ya akhlakku. Nah, ini permohonan doa kepada Allah, dan ini doa-doa yang dicontoh Nabi itu betapa sebenarnya sangat manis sekali ya dari segi makna doanya itu ya, luar biasa. Nah ini doa kita kalau pas bercermin ya, nah, berkaca, bercermin, melihat, walaupun ya juga akhirnya sudah tua ya, sudah top, tua ompong perot, nah itu tetap mengatakan ahsan tafalki, jangan tidak mensyukuri. Itu bentuk syukur kita, itu sebaik-baik penciptaan. Baik, sampai di sini sudah selesai ini ya kitab jilid pertama ini. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, waktunya habis. Nggih. Yang disampaikan perbedaan antara adab sama akhlak kan? Adab sama akhlak. Terus yang kedua, bagaimana memfokuskan diri kita, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Kadang hablum minallahnya baik, tapi kadang dikasih undangan RT nggak datang, dimintai 17-an nggak mau diulang, pejabat itu nggak mau, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita agar bisa seimbang itu? Begini ya, yang saya tahu bahwa akhlak itu sifatnya umum dari sebuah perilaku, sikap. Nah itu disebut akhlak. Akhlak kata Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, khuluquhul Quran, akhlaknya itu ya Al-Quran itu. Nah, jadi di situ lengkap akhlaknya kepada Allah, kepada manusia dan seterusnya. Tapi kalau adab itu lebih khusus rinciannya itu, kebiasaan-kebiasaan itu adab. Jadi misalnya tadi yang terakhir misalnya berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Nah misalnya ketemu jabat tangan, ketemu memberi tutur kata yang baik, itu adab ya. Jadi adab itu kan kalau kita mengenal ada juklak, juknis itu kan, itu yang lebih rinci itu yang mana? Yang juklak apa yang juknis? Nah, itu. Juknis ya. Nah seolah-olah begitu. Jadi akhlak itu kerangkanya lebih umum. Nah rinci-rinciannya, caranya mengerjakan, berdoanya begini, berjabat tangan, nah itu adab. Walaupun itu bagian dari akhlak ya. Nah kemudian yang kedua, hablum minallah, hablum minannas ya. Sebenarnya sebelum saya menjelaskan masalah itu, malah ke istilahnya dulu seharusnya ya. Jadi istilah hablum minallah, hablum minannas itu banyak disalahpahami oleh muslimin, bahwa di Al-Quran itu kan perintah pada kita apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tidak wa'tasimu bihablillahi wa hablum minannasi. Perintahnya itu kabelnya itu hablum minallah aja. Lah istilah hablum minallah, hablum minannas di mana? Di surat Al-Imran. Itu ayat untuk siapa? Bani Israel. Loh, kalau Bani Israel kok dikatakan hablum minallah wa hablum minannas? Itu ada sejarahnya. Ketika diturunkan para nabi, mereka banyak yang durhaka kan? Tapi juga bersemboyan memegang Taurat,
menghormati Nabi tapi mendurhakai. Gara-gara seperti itu akhirnya Allah turunkan azab, dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh Romawi, dijajah oleh bangsa Assyria. Nah di kondisi seperti itu disebutkan oleh Al-Quran hablum minallah wa hablum minannas. Mereka terpaksa memegang tali Allah, terpaksa memegang tali manusia, terpaksa tetap harus berpegang pada Taurat, terpaksa dijajah oleh mengikuti aturan bangsa Assyria, bangsa Romawi, bangsa Babilonia. Jadi sejarahnya hablum minallah itu sebenarnya itu istilahnya loh ya, istilahnya. Tapi bahwa berbuat baik kepada manusia itu kita diperintah tadi. Nah itu tadi apa tadi? Yang akhlak kepada manusia itu bukan hablum minallah, itu bukan hablum minannas, itu hablum minallah. Jadi kita hanya mengenal hablum minallah, di dalamnya kita disuruh berbuat baik pada manusia dengan catatan tidak boleh melewati batas yang Allah tetapkan. Misalnya berbuat baik pada manusia tapi mengandung kesyirikan, ngombyongi tonggo-tonggone ikut campur sari. Nah itu berarti sudah hablum minannas itu. Kita sudah melanggar hablum minallah. Jadi maksud saya gini, gampangnya ya, karena waktunya sedikit, gampangnya gini. Kita berbuat baik kepada manusia, masyarakat, negara, bangsa, itu titik pijak kita itu hablum minallah, perintah Allah. Itu juga karena Allah. Sebenarnya itu ya. Tapi istilah itu kemudian banyak muslimin yang mengambil istilah hablum minallah dari segi bahasanya saja. Padahal sebenarnya sejarah terciptanya istilah itu karena dari Bani Israel sebenarnya ya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana satu sisi hablum minallah tapi kok tidak bisa hablum minannas? Ya maka yang jadi batasnya adalah asal itu tidak maksiat ya. Kita berusaha berbuat baik pada manusia. Ada undangan RT dan sebagainya, tirakatan dan sebagainya, silahkan asal tidak ada unsur-unsur kemaksiatan. Intinya itu aja sebenarnya ya. Nah kalau ternyata sebenarnya bukan masalah itu, tapi memang orangnya itu kaku, nah tadi al-anfu tadi, bukan tidak lembut hati, akhirnya sulit bergaul dengan manusia, itu memang kekurangan ya, seharusnya dijauhi. Tapi jangan sampai terlalu cair, terlalu luwes dalam tanda petik sampai kemaksiatan pun pekewo ditolerir, itu juga tidak baik. Nggih. Sabar nggih. Baik, untuk sore hari ini kita akhiri pengajian munadzarah dengan harapan semoga Allah selalu membimbing kita agar bisa istiqomah dalam kebenaran ini hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah mengaruniai kita husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina yawma yaqumu hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril mustad'afina wal mujahidina fi Filistin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir Zionis Israel wa syattid samlahum wa farrid jam'ahum wa shdud atara alaihim wa mazziqhum kulla mumazzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.